kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo dianggap berlebihan. Ini yang menjadi ribut kan ini, bahwa kenaikan yang dianggap berlebihan ini memiliki efek terhadap menurunnya jumlah wisatawan. Ini yang terjadi. Sebelum hal tersebut, pada rapat RDP kali ini, Komisi 4 ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian KLHK. Ini yang kekhawatiran taman itu menjadi taman eksklusif. Karena taman eksklusif hanya dikuasai oleh korporasi tertentu. Karena hanya dikuasai oleh korporasi tertentu, maka dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola secara tersebar oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah tersebut, kan gitu. Ini nih yang menjadi kekhawatiran. Dan untuk itu dipersilakan Pak Dirjen, Pak Sekjen untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paket wisata ini yang kami laporkan sebagai pilihan pengunjung yang dikelola oleh pelaku penyedia jasa. Nah, nilai tersebut adalah termasuk PNBP dan nilai kontribusi untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Paket wisata yang ditawarkan sebesar 15 juta ini untuk 4 orang. Kalau PNBP-nya Pak Ansi, Pak Dedi, dan Bapak Ibu yang kami hormati, masih tetap berlaku sesuai PP 12 seperti yang di sebelah kanan. Jadi angka 3,75 itu pilihan, dan pengunjung nantinya juga belum tentu juga akan ikut itu. Karena pada posisi... Interupsi. Ya, Pak, kalau saya tidak mau bayar 15 juta, ya Pak, itu saya masih bisa ke Pulau Padar, masih bisa ke Pulau Komodo, masih bisa ke Manta Point atau tidak? Itu pertanyaannya, Pak. bisa. Ini kita kaji, Pak. Serius, Pak? Ya. Yang berikut, kenapa Bapak selama ini diam? Kementerian Bapak diam. Iya. Orang berpikir kewenangan sudah berpindah ke Siap. tempat lain, Pak. Ya Pak, siap. Ada tawaran paket wisata 15 juta. Usulan. Apa? Kan oke lah, usulan tawaran, ya kan? Apakah itu satu-satunya paket? Orang pergi ke Komodo harus beli paket itu. Kalau tidak beli paket itu, maka dia tidak bisa berwisata. Atau mau pakai paket itu mangga, yang punya duit yang lain bisa bikin beli paket sendiri. Ya kan, datang naik pesawat harga sekian, nanti beli tiket sekian, berkunjungnya boleh hanya ke satu objek, gitu loh Pak. Kami sendiri dalam posisi usulan ini, oke lah, kemarin kami meresponnya tidak cepat, dan sekali lagi karena itu ada di pemerintah daerah dan itu usulannya yang bersangkutan, tapi kami ingin tekankan lagi bahwa paket ini hanya berupa usulan Pak, baru belum penetapan. Ini mengingatkan ya, kebijakan-kebijakan kita yang tidak tepat. Kita tahu bahwa hewan-hewan yang dilindungi itu masih relatif kuat dan ada, tapi di Lampung ada problem gajah. Itu disebabkan karena kerusakan hutannya juga. Jawa Barat sekarang macan tutunya mau punah. Kenapa? Karena berebut dengan warga. Macan tutunya turun, makanin kambing, dibunuh. Makan kambing, dibunuh. KLHK-nya, konservasinya nggak punya duit, Pak, untuk ngeganti kambing pada warga. Untuk membuat edukasi, mengembangkan peternakan di lingkungan di situ dengan dana KLHK. Ini kan problem. Rata-rata saya nggak bisa 100 ekor per tahun, saya nggak bisa ganti. Ini problem kita. Nah, kemudian di birokrasi orang disekolahin persyaratan dari mulai diklat PIM 1, 2, kemudian banyak yang bergelar dokter, profesor. Jadilah pejabat semua. Pertanyaannya adalah setelah pinter mau apa? Karena setelah pinter, seluruh kewenangan strategis pengelolaan dikasih swasta. Gitu loh, Pak. Lucuan di negeri ini, Pak. Lucuan negeri ini. Tetapi juga kita tahu juga, kalau kewenangan-kewenangan dipegang birokrasi, babak belur juga, diperiksain terus nggak berhenti-berhenti. Kalau sama swasta, dicuekin juga. Ini kan problem, Pak. Ini kita harus punya kesadaran, ada upaya sistematik di negeri ini adalah untuk mendelegitimasi peran-peran pejabat publik diganti menjadi peran swasta. Publik, pejabat publik blok-blok, swasta ini yang lebih baik. Karena swasta lebih korup daripada publik. Minyak goreng adalah bentuk bagaimana swasta lebih korup daripada kita. Harga yang terus meningkat dari mulai air kemasan tanah ribuan hektar, jutaan hektar dengan mudah. Tetapi begitu dikuasai swasta, nanti pemerintah mau bikin jalan, itu sulitnya luar biasa. Tenaga harian lepas, yang 2 juta itu yang sampai hitam-hitam di tengah kebun itu terbakar matahari. Nah, ini Bapak kan mantan konservasi. Begitu terkenal mendunia, bakal jadi duit.
cepet-cepet diambil sama mereka. Mereka tapi besok Pak, Komodo nggak terkenal lagi, nggak jadi destinasi menarik. Mereka juga tinggalin lagi Pak. Ini kayak orang bikin izin penambangan, waktu belum ada keluar izin baik sekali, segala dikirim. Begitu nambang agak sedikit baik, begitu nanti sudah rusak Pak, nggak ada lagi mereka balik lagi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Teh Delvi ya? Iya. Oh bener. Sebelah sini Pak. Masuk ke sini. Terharu. Dijemput Bapak. Ayo naik deh, saya. Enggak apa-apa Pak. Gak apa-apa ya. Jam naik jam. Kamu jangan nunggu sampingnya. Aduh teh. Kamu jangan gemeter. Maskernya boleh buka nggak? Aduh. Jam cantik jam. Neng udah punya pacar belum? Ada. Pacarnya udah jadian benar. Iya. Mungkin. Aduh, wajahnya merah begini apes. Neng duduknya pada situ aja nih. Di belakang, jam geser jam. Nah, itu. Maaf ya, maaf Bang. Nah, gitu ngobrol dong. Maaf ya. Iya. Kosnya dikontrakin buat setahun mau nggak? Siapa? Sama yang sebelah. Mau. Mau? Iya gampang. Mau? Iya, Pak. Bayaran dia bulan ini, Mi. Mau transferin sama si Teteh. Iya, Pak. Iya. Jangan jadi nggak usah. Enggak apa-apa. Enggak apa kan, Mo? Nggak apa-apa, Pak. Salam. Nah, sama Teteh salam. Salam. Mantap. Nanti kasih nomor rekeningnya ya. Ya? Siapa? Tapi nanti si A-nya nggak ini dong. Jajan. Enggak ada masalah. Salah. Ada uang saku mingguan. Dia buat bujangan buat apa duit bener nggak? Iya, Pak. Oh, nggak salaman dulu dong. Oke dong. Oke dong. Udah, Neng selama setahun nggak usah bayar ongkos, nggak usah bayar kontrakan, uangnya utuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nggak? Alhamdulillah banget, Jadi buat bisa beli kebutuhan Neng ya, Pak. Jam-jamnya senyum nih. Kita apes banget ya hari ini ya. Salaman lagi dong Jam. Kamu bertanggung jawab terhadap transportasinya. Laki-laki itu bukan hanya harus memberi kasih sayang, laki-laki juga harus memberi uang. Harus kasih uang. Neng punya adik Ada adik kan sekolah sekolah di SMP Muhajirin. SMP Al Muhajirin. Iya. Al Muhajirin yang Purwakarta. Iya. Tapi nggak serumah Pak. Oh, di Munjul rumahnya. tinggalnya sama siapa? Sama Kakak? ayahnya. Oh, sama ayahnya. Iya. Neng emang bapaknya di mana? Di Munjul. Bapak belum pernah ketemu kalau sama bapak asuh. Saya tinggalnya sama bapak angkat. Sebentar dulu. Mama orang mana? Sukatani.
Sukatani Cipancur, Bukan, Sukatani Purwakarta, Sukatani sana. Iya, Pleret yang Iya, Neng mamanya orang Sukatani. Iya. Terus kan manusia mah punya bapak. Bapaknya kalau nggak salah di Maracang tinggalnya. Kok kayak nggak salah? Saya belum pernah ketemu, Pak. Hah? Belum pernah ketemu. Dari kecil kan sama orang tua angkat yang di Cipancur. Ya Allah, Mama Neng di mana sekarang? Ada di Subang. Sebentar dulu. Mama Neng ada di Subang. Iya, Terus Papa Neng di Maracang. Maracang. Gimana ceritanya? Kok Neng terpisah sama Papa, terpisah sama Mama? Dulunya kronologinya saya juga kurang tahu karena dari pihak keluarga angkat sama keluarga kandung tuh beda-beda, Pak. Kalau dari keluarga angkat bilangnya keluarga kandung tuh ngasih saya waktu kecil, waktu umur setahunan kurang. Tapi kalau dari orang tua kandung bilangnya orang tua angkat yang minta gitu. Oh. Jadi umur berapa Neng? Kenapa Neng dikasih orang lain? Kayaknya perceraian sih, Pak. Oh. Mama sama bapaknya cerai. Iya. Neng waktu umur berapa? Setahun kurang, pokoknya saya juga belum Oh, tahu Neng apa-apa. umur setahun sudah ditinggalkan bercerai oleh mama dan bapak. Iya. Nah kemudian kenapa mamahnya tidak membawa Neng atau papahnya membawa? Kurang tahu kronologinya. Oh, kurang tahu. Terus kemudian kayaknya dikasihin Neng mungkin ya. Ya mungkin, Pak. Ya nggak usah sedih. Iya. Nggak apa-apa sedih juga. Terlalu menyakitkan. Ya jadi umur setahun Neng itu dibawa sama mama angkat sekarang yang orang Cipancur. Iya. Orang yang sekarang ini. Iya. Nah kemudian sama papa yang orang Cipancur juga. Iya. Dua-duanya sayang sama Neng. Alhamdulillah. Sayang. Cuman kalau mamanya udah meninggal. Oh jadi mama angkatnya udah meninggal. Iya. Jadi sekarang Neng tinggal di papa angkat. Iya, Bapak. Yang sudah jadi bapak sendiri lah ya. Iya. Udah nikah lagi papa angkatnya. Ada nikah lagi. Ya sesuatu yang nggak sengaja ya. Saya awalnya kan hanya ingin jam-jam kenal sama dia, tapi ujungnya ada cerita yang berat dalam hidupnya. Nah kalau mamahnya suka ketemu yang asli? Pernah ketemu, pernah sempet bareng gitu, Pak. Sekitar semingguan tinggal bareng. Tapi mungkin karena gaya hidupnya udah beda, saya dibesarkan di Cipancur. Beliau kan gaya hidupnya mungkin tinggi gitu ya. Saya biasa di kampung, jadi Emang tinggalnya di mana di Subang? saya juga kurang tahu. Kemarin tuh di Kuningan saya bareng tuh tinggalnya sekitar semingguan, bulan Februari itu juga baru bener-bener tinggal serumah, tidur Oh pernah bareng. tinggal satu rumah sama Iya, mama? semingguan itu di Kuningan. Dia udah nikah lagi sama orang mana? Sama orang Padang. Masih punya suami orang Iya. Padang? Usianya berapa kira-kira mama Hari sekarang? 39. 39 tahun. Masih muda lah ya. Iya. 39 tahun. Terus oh sekarang tinggal di Kuningan mamahnya, Sekarang di Subang. di Subang sama suaminya. Iya. Punya anak sekarang? Belum. Belum punya anak. Jadi nggak punya anak. Belum sih. Artinya semenjak perceraian kemudian meninggalkan Neng, Iya. dibawa oleh orang lain, dia nggak punya anak lagi. Ada yang adik Delpi yang sekolah di SMP Al Muhajirin. Itu enggak, itu adik Neng Iya, dari beda. mama. Iya, Dari beda. suami yang beda lagi. Iya, betul. Oh. Setelah itu dia cerai lagi. Iya. Nikah sama orang Padang. Orang Sumatera Barat. Saya juga kurang tahu Mm-mm. tahun-tahun ke belakang nikah atau apa, nikah lagi atau enggak. Cuman sekarang yang terakhir itu sama yang sama orang Padang. Sekarang sama orang Padang. Gitu. Nah, kemudian sekarang yang di Munjul itu Iya. anak mamah dari orang Munjul. Iya, betul. Dari orang Munjul, cerai lagi. Iya. Sekarang ikut sama bapaknya, Iya. anaknya.
Bapaknya udah nikah lagi toh, berarti Iya. bapak tiri ya. Udah nikah lagi. Nah sekarang kalau bapaknya yang di Maracang, siapa namanya? Bapak Hendar. Pak Bapak Hendar. Pak Hendar. Pak Hendar. Rumahnya di mana Maracang? Mau kamu lihat lewat Cilandak ya nanti. Rumahnya di Kurang tahu Bapak. kurang tahu rumahnya di Maracangnya di mana. Belum pernah ketemu. Oh belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Sampai sekarang. Iya, cuma pernah diliatin fotonya sama kakak saya yang sebapak. Kayaknya sebelum nikah sama bunda, bapak saya tuh udah nikah sebelumnya kayaknya, punya anak. Jadi sama Pak Hendi itu, Hendar. Pak Hendar itu yang tinggalnya di Maracang, Neng belum pernah ketemu. Belum. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi wajah bapak nggak tahu, wajah asli lo bertemu. Wajah asli nggak tahu. Sempat pernah lihat fotonya, terus waktu Saya pantesan, Neng ketika dijemput sama bapak nangis. Saya ngerti. Iya, dia ngerti karena dia butuh kasih sayang seorang bapak. Gitu. Jadi namanya Pak Hendar ya. Iya, Mamahnya namanya Dewi Ratasari. Dewi Ratnasari. Tapi nggak tahu tinggal di Subangnya di mana. Nggak tahu. Saya sempat nanyain tapi nggak dikasih tahu. Oh, sempet nanyain, kok ibu bisa menggelapkan diri dari anaknya ya? Belok kiri, up. Belok kiri. Nah. Kok ibu sempet menggelapkan diri dari anaknya ya? Kok aneh banget sih? Saya juga nggak Kan Neng teh hasil pernikahan yang sah. Devi juga nggak ngerti Bapak. Devi juga kenapa gitu, kadang suka bertanya-tanya kenapa gitu harus dikasihin ke orang gitu. Oh. Ya kalau cerai kan biasa, orang cerai terjadi kan. Kalau cerai kan biasanya rebutan anak. Ya orang cerai, oke, yang cerai itu karena memang misalnya ada berbagai faktor orang sehingga harus bercerai. Nah, tetapi banyak orang cerai itu di pengadilan berebutan anak. Antara bapak dengan ibu dengan bapaknya di pengadilan rebutan hak asuh sampai sewa pengacara saking ingin memiliki anaknya. Devi juga bertanya-tanya kan kayak gitu Pak, orang tua yang lain gitu, iya berebutan. Tapi kalau ya Delvi sendiri pribadi malah saling nggak mau gitu. Saling nggak mau. Dan Neng cantik. Kamu saya nyanyain loh, punya anak cantik, baik, mandiri. Ini orang tuanya menyia-nyiakan anaknya. Sampai bapaknya, kok bapaknya ada di sini kok nggak mau nemuin? Kurang tahu. Bapaknya udah nikah lagi katanya. Sepertinya sih. Oh sepertinya. Rumahnya sini kan, jalurnya kan? Iya. Tiap hari Neng lewat sini. Dari sini ke ininya? Enggak, Delvi lewat Cibatu. Oh, lewat Nanti Cilandak. dijemput, iya. Di Dijemput lapang Cibatu. Oh dijemput sama Ya. siapa? Sama keponakan yang di sini. Oh, enggak kalau naik bis? Naik bus nanti turun di Cibatu. Oh turun di Cibatu. Di Cibatunya Dijemput. dijemput. Ke dalamnya. Oh ke dalamnya ada keponakan. Atau sama bapak. Berarti keponakannya keponakan dari bapak yang sekarang. Iya. Baik banget ya. Iya baik banget keluarga angkat. Baik banget. Bisa ngebesarin ya. Iya besarin sampai sekolah. Ada minat ini enggak? Nggak minat kerja sambil kuliah? Waktu pertama tuh Delvi sempet ikutan tes kepolisian sama terus? tes intel tapi gagal karena matanya minus kan ya. Oh bukan tes intel, mungkin tes kepolisian. Iya. Dua Pak, ada kepolisian, ada sekolah intel. Oh juga. sekolah intel, sekolah yang BIN ya? Iya BIN itu. Oh, Tapi gagal di kesehatan dua-duanya karena mungkin matanya minus. oh minus berapa? Silinder 4 Pak, toleransinya 1. Silinder 4 bisa diperbaiki kan? Kurang tahu. Coba dicek. Kalau silinder kan berarti usianya sekarang berapa? 20. Maksimal daftar kepolisian berapa? 21. 21. Berarti tahun depan masih bisa daftar kan? Iya. Iya kan, tahun depan masih bisa daftar. Nah, kemudian coba cari dokter mata.
konsultasikan. Bisa nggak dalam 1 tahun silindernya berubah? Nanti kita bantu. Bener Pak. Benar, masa bohong? Ya. Nanti cari informasi ke dokternya, dokter matanya di mana yang bagus. Kemudian bisa nggak dalam setahun silindernya diobatin sehingga silindernya sesuai dengan standarisasi kepolisian. Ya, gitu. Rumahnya sebelah mana rumahnya? Pak Sesep Hasim. Sesep teh yang mana ya Pak? Oh, nggak tahu ya. Orang Cipancur. Tahu namanya, mukanya nggak tahu. Nggak tahu. Sebelah mana kantor desa? Sebelum. Berarti sebelah sini ya. Iya. Jalannya kan lagi di beton kan? Iya. Beton. Bapaknya yang ini, bapak yang di sini kerja Kerja di di kayak buat lemari gitu Pak. Ada deket di situ. Nanti saya anterin yang sini ya. Nanti ngobrol kita lanjutin. Ya. Om Jam. Siapa? Antar dong sampai ke Siap. rumahnya. Pacarnya bukan orang sini. Kalau orang pacar di sini, apa hati-hati di kadeks ya. Sebelah mana, Neng? Sini Pak, masuk gang sini. Masuk ke Gang situ. masuk kanan ya. Kita nggak masuk kanan ya, Neng ya. Siap. Nanti diantar sama mobil Mumu di sana. Mau ganti mobilnya. Kita nggak masuk kanan karena saya harus kantor. Ya, hati-hati ya. Makasih banyak, Pak. Hati-hati ya. Nanti dianterin teman-teman. Ya. Maaf ya Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ya, hari ini itu aja dulu ya. Ya tadi rencana saya serius, itu nggak main-main. Ya, orangnya semangat. Karena saya bertemu dengan orang yang beruntung. Ya kan? Orang baik, punya semangat, kemudian punya kisah hidup yang agak berat. Ya, tetap semangat, punya masa Harus, depan. Ya, oke, hati-hati ya. Mpi diantar ku Bapak Dedi coba kan Yuna. Entar euy deui. Angkat deui. Tuh emang pembutut. Aduh, ibu mah. Makasih ya, A. Pamit Jam. Makasih banyak, Kak. Hati-hati, A. Ya, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.